Halo Taurus, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nggak kerasa udah bulan Desember ya, udah mau akhir tahun. Gimana nih? Kamu udah punya planning untuk tahun baru nggak? Pastinya kamu udah punya goals ya, impian kamu apa. Dan biasanya Desember itu selalu mengingatkan kita tentang apa saja yang udah kita jalani selama tahun ini ya, baik buruknya apa yang kita alami, semua tantangan dalam hidup kita itu harus kita ambil pelajaran ya. Oke, Taurus, langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat ada energi orang dari masa lalu ya. Orang dari masa lalu ini nggak harus mantan ya, mungkin teman kecil kamu, teman sekolah dulu gitu. Dan memang kalau Desember itu selalu aja kita tuh teringat dengan masa lalu, dan orang-orang dari masa lalu juga ada yang datang gitu ya. Jadi di sini aku lihat ada yang ingin datang lagi ya, ada yang ingin ketemu sama kamu. Dan siapapun yang ingin datang di sini dia ingin membuat kamu bahagia terus. Entah dia itu mantan kamu atau teman lama kamu, yang jelas di sini dia pengen ketemu sama kamu. Di sini kamu tuh udah semakin dewasa ya, semakin bertambah tahun kamu semakin bijak. Menurut kamu cinta sejati itu butuh waktu ya, karena cinta itu nggak bisa dipaksakan. Jadi kamu suka pelan-pelan aja. Memang kalau berhubungan dengan Taurus itu orangnya nggak suka sesuatu yang terburu-buru ya. Dia kalau kenalan sama orang baru atau menjalani hubungan dengan seseorang tuh maunya ada prosesnya gitu, ada waktunya. Itu bagus sekali ya Taurus. Jadi dengan begitu kamu jadi punya waktu untuk saling mengenal satu sama lain, cari tahu karakter dan sifat masing-masing ya. Dan aku sangat setuju dengan sifat Taurus yang seperti itu, karena itu menandakan kalau kamu itu orangnya nggak gegabah gitu ya. Oke, di sini aku lihat sebenarnya bukan cuma mantan atau orang dari masa lalu yang datang ya. Jadi ada beberapa orang yang datang. Jadi di sini kamu diminta untuk harus teliti, karena ada banyak pilihan di sini. Jadi kamu harus memilih gitu ya. Karena di sini ada yang hanya datang lalu pergi, tapi ada juga satu orang yang benar-benar serius ingin mengajak kamu menikah gitu ya, hubungan yang lebih serius. Jadi selalu dengarkan kata hati kamu, kira-kira yang mana yang kelihatannya dia itu serius gitu ya, mana yang kelihatannya cuma main-main. Mending nggak usah buang-buang waktu sama orang-orang seperti itu ya. Oke, entah kenapa di sini aku lihat ada anak kecil ya. Mungkin kamu ingin punya anak kecil, kamu ingin punya anak, atau kamu yang sudah punya anak ya, atau bisa juga di sini ada orang yang sudah punya anak yang deketin kamu gitu. Jadi ambil saja mana yang resonate untuk kamu ya. Apakah kamu yang ingin punya anak, atau kamu dealing dengan orang yang sudah punya anak, seperti itu. Jadi di sini aku lihat ada satu spesifik cewek atau cowok gitu ya. Dia ini orang yang sangat dewasa. Jadi kalau kamu baru deket sama seseorang, atau kamu lagi dealing dengan seseorang yang kelihatannya dia itu dewasa banget, mungkin umurnya itu lebih tua dari kamu, atau kalau dia lebih muda dari kamu tapi cara berpikirnya tuh dewasa banget.
Di sini aku lihat, dia seneng banget komunikasi sama kamu, dia seneng ngobrol sama kamu, karena kayaknya kamu tuh orangnya pengertian dan kamu juga pendengar yang baik. Jadi di sini aku lihat dia sering curhat sama kamu ya, dan dia curhatnya semua tentang dia gitu, masalahnya dia, pekerjaannya dia, hobinya dia, tentang keluarganya dia, orang tuanya, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya dia di sini dia percaya sama kamu, dia ngerasa nyaman sama kamu. Jadi dia menurut dia kayaknya kalau ngobrol sama kamu tuh asik gitu, enak aja. Nah, makanya dia di sini terbuka sama kamu. Dia di sini ingin kamu tahu segalanya tentang dia, ya. Oke, di sini seperti yang aku bilang tadi ada mantan ya. Di sini mantan juga ingin kembali ya. Mantan kamu ini orang yang sibuk. Dia selalu bekerja keras mencari uang. Orangnya tuh money oriented. Jadi eh, pekerjaan itu sangat penting untuk dia. Jadi kadang mungkin saat kamu berhubungan dengan dia tuh dia lebih banyak sibuk kerja 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 gitu, sampai kamu ngerasa kayaknya dia nggak punya waktu untuk kamu gitu. Padahal sebenarnya dia di sini ingin uh, menjadi provider gitu ya. Dia yang bertanggung jawab. Jadi dia memang tahu kalau dia harus mencari uang gitu. Dia di sini juga udah mapan ya, dan dia juga orang yang terkenal gitu, maksudnya banyak yang kenal sama siapa dia gitu. Dia pintar bergaul, dia pintar mencari uang, tapi mungkin di sini dia tinggalnya jauh dari kamu ya, jadi ada jarak di sini. Entah kalian beda kota atau beda negara. Di sini dia sempat kecewa karena dulu hubungan kalian tuh nggak berhasil karena tujuan kalian tuh nggak sejalan gitu. Mungkin kamu ingin serius tapi dia belum siap, atau vice versa ya. Nah, di sini dia ingin merubah keadaan ya. Jadi dia ingin berusaha memperbaiki hubungan ini. Dia ingin membuat hubungan kalian tuh berhasil. Oke, untuk zodiak sign-nya di sini aku lihat ada Sagittarius, Capricorn, Virgo, Aries, Libra, Gemini, Leo, Cancer. Oke, lanjut lagi. Di sini aku lihat di bulan ini memang kamu lebih banyak menghabiskan waktu online gitu ya, chatting, nonton YouTube mungkin ya, di depan HP terus, depan laptop terus gitu. Mungkin di sini kamu lagi mencari sesuatu yang sangat penting, atau bisa juga di sini kamu lagi stalking seseorang ya. Ya, kalau kamu lagi PDKT sama seseorang, di sini kamu lagi nyari tahu dulu tentang dia siapa lewat media sosialnya dia ya, Facebook, Instagram, atau mungkin kamu lagi ngecek mantan kamu gitu ya, apakah dia sudah move on, sudah punya pacar baru, seperti itu. Oke, entah kenapa di sini aku ngerasa kayak ada energi PHP gitu ya. Terus mungkin ada yang suka sama kamu tapi kamu cuekin gitu. Sebenarnya bukan cuekin, tapi kamu lagi pengen nyari tahu dulu. Jadi kalau ada orang baru yang deketin kamu, di sini kamu nggak akan langsung bilang yes, tapi kamu pantau dulu gitu. Kamu cari tahu dulu dia ini siapa, seperti itu. Tapi ini mungkin hanya untuk beberapa dari Taurus yang resonate ya. Jadi kalau nggak resonate tolong jangan dipaksakan ya. Oke, aku juga lihat di sini ada komunikasi yang kurang bagus nih ya dengan seseorang. Oke, mungkin kalian lagi ada beda pendapat. Ini mungkin untuk Taurus yang sudah punya pasangan ya. Jadi kalian lagi ada selisih paham, beda pendapat, konflik gitu. Jadi di sini kamu memilih untuk mungkin lebih baik aku menjauh dulu gitu. Dan itu lebih baik ya daripada kalian tuh saling bertengkar ya.
Aku lihat sekarang kamu tuh udah berpikirnya dewasa banget ya. Jadi kamu tuh nggak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Kamu lebih pakai logika, dan kamu juga bisa mengontrol perasaan kamu. Kamu juga lebih berhati-hati lagi dalam hal apapun ya. Nggak harus cinta ya, mungkin pekerjaan juga kamu sangat berhati-hati. Jadi bagus ya. Terus di sini aku lihat di bulan ini kamu ngerasa terbeban gitu. Kamu punya tanggung jawab yang harus kamu utamakan ya. Entah itu soal pekerjaan atau keluarga ya. Memang kadang terasa berat gitu. Tapi aku rasa kamu bisa mengatasi semua itu ya. Tapi kalau misalnya kamu merasa terbeban karena keluarga ya jangan gitu ya, karena yang mendoakan kita supaya sukses dan berhasil itu adalah keluarga kita gitu ya. Jadi kalau kita kerja untuk keluarga, kita kerja dapat rezeki, terus untuk keluarga justru nanti kita akan dikasih uh, balasan yang berlipat-lipat ya. Jadi jangan pernah merasa terbeban dengan keluarga ya. Karena di sini aku lihat ada yang harus ngurusin orang tua atau ngurusin anak gitu. Oke, lanjut lagi, cinta baru dan orang lama datang ya. Jadi kamu punya pilihan di sini. Kira-kira kamu mau pilih yang mana nih, Taurus? Kalau saran dari aku, pastikan kamu itu memilih orang yang nggak akan mengecewakan kamu ya. Oke, aku lihat di sini ada yang berubah pikiran ya. Mungkin kamu udah merencanakan sesuatu tapi nggak jadi gitu, nggak berjalan sesuai yang kamu inginkan. Jadi kamu kayaknya ditunda dulu gitu. Karena di sini kayaknya kamu masih bingung aja gitu ya. Nggak tahu harus memilih yang mana, masih mikir-mikir dulu kira-kira keputusan apa yang terbaik karena kamu belum yakin 100%. Misalnya nih ada yang mau menikah atau bercerai. Nah, keputusan seperti itu kan nggak gampang ya. Jadi di sini kamu masih mikir-mikir dulu, ditahan dulu, ditunda. Atau kalau ada yang mau berhenti kerja, resign atau buka usaha baru juga di sini butuh uh, rencana yang matang ya. Jadi kamu harus menimbang-nimbang dulu ya, ini untung ruginya gimana, hasil dan resikonya gimana gitu. Oke, kalau ada yang sudah berpisah dari pasangan, di sini apa ya? Kamu lebih banyak menyendiri, kamu lebih pendiam dan menutup diri ya. Tapi Taurus itu orang yang sangat optimis ya, kamu punya harapan yang besar. Jadi saat kamu berhubungan dengan seseorang, kamu berharap dia orang yang tepat, orang yang bisa diandalkan dan bisa menjadi pendamping kamu gitu. Tapi sayangnya di sini ada yang tidak menghargai kamu. Ya berarti kita cukup tahu kalau dia itu memang bukan jodoh kita gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi ambil aja pelajaran dari setiap hubungan yang gagal ya. Ada yang mengkhianati kamu ya. Memang kadang hidup itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan belajar dari situ ya. Mungkin itu bukan jalan kita, bukan rezeki kita, bukan takdir kita, tapi pasti ada hikmah ya untuk semua hal yang terjadi di hidup kita itu ya. Maksudnya mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai itu karena ada maksud lain gitu. Ada rencana lain yang sudah disiapkan untuk kamu terus ya. Orang yang mengkhianati kamu ini dia ingin bicara, tapi kamu cuma bisa bilang, hey, mungkin kita bukan jodoh ya, jadi mending nggak usah diperpanjang lagi, nggak usah ngomong yang panjang lebar lagi. Kita udah berusaha tapi ya kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa gitu ya. Lebih baik kita move on dan melanjutkan hidup masing-masing, cari yang terbaik ya gitu. Kamu udah terlanjur sakit hati dan udah kecewa juga, jadi kamu nggak mau mengulangi kesalahan yang sama lagi.
Bagus Taurus ya, kamu pintar. Orang ini nggak terima gitu. Dan di sini dia mulai nyalahin kamu. Dia bilang semua itu salah kamu. Semuanya salah kamu. Aku lihat ada kata-kata kasar, nada yang tinggi. Aku lihat ada terlalu banyak drama gitu ya, beda pendapat. Apa ya? Terus kalau aku rasa sih aku sendiri akan capek gitu ngadepin orang yang seperti ini. Aku lihat dia sedikit temperamental. Aku masih ingat readingnya Taurus yang bulan apa ya. Di situ aku pernah ngebaca energi orang ini ya. Di situ aku lihat kamu memang menderita karena kamu dealing dengan orang yang apa ya, bukan egois tapi dia ini sukanya marah-marah gitu. Jadi maksudnya dia itu melindungi kamu kayak overprotective gitu. Jadi dia apa ya, dia pikirnya kalau dia marah sama kamu itu karena dia cinta gitu, padahal sebenarnya itu terlalu kekanak-kanakan ya. Kalau kamu percaya sama seseorang, kamu nggak perlu marah-marah seperti itu ya. Kamu hanya nunjukin kasih sayang kamu, cinta kamu. Kamu nggak perlu overreact seperti ini gitu. Ya untung baik kalau dia tuh cuma marah-marah gitu ya, mungkin masih bisa kita kontrol. Tapi kalau sampai yang ada kekerasan, toksik namanya ya, udah nggak sehat lagi. Dan kalau kamu pergi dari hubungan seperti ini, berarti kamu udah pintar ya, kamu mengambil arah yang terbaik, kamu ambil jalan yang terbaik. Karena kita tuh cari pasangan tuh untuk happy ya, bukan berarti kita nggak mau susah nggak apa-apa, asal jangan sampai ada kekerasan seperti itu ya. Tapi ini nggak akan resonate untuk semua ya. Jadi kalau nggak resonate tolong jangan dipaksakan ya. Untuk orang yang dealing dengan Taurus juga, kalau kamu merasa ini bukan kamu, bukan story kamu, jangan dipaksakan ya. Oke. Karena kita capek ya kalau harus bertengkar terus gitu. Untuk apa menjalani sesuatu yang tidak membawa kebahagiaan gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk Taurus single atau couple. Di sini memang aku lihat akan ada banyak pilihan ya. Tapi ya seperti yang aku bilang di awal tadi, hati-hati ya, kamu harus bijak untuk memilih. Dan di sini juga keuangan harus hemat-hemat ya. Kalau bisa uangnya disisihkan ya. Karena biasanya kalau udah Desember gini banyak diskon ya, dan tangan juga jadi gatel gitu kalau lihat belanja online yang banyak gitu ya, diskon semua lagi. Oke, Taurus, di sini aku lihat ada orang terdekat yang minta bantuan kamu ya. Entah itu keluarga atau teman, di sini kalau memang kamu bisa bantu ya dibantuin ya. Mungkin orang tua, anak atau saudara. Dan karena kamu orang yang baik, suka menolong orang lain ya, aku lihat kamu akan dapat karma yang baik juga nanti ya. Semuanya akan dicatat sama malaikat ya, jadi jangan pamrih ya. Oke, Taurus, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton, selalu jaga kesehatan, take care.